Ya. Ada seorang gadis, dia berdiri di jembatan Semanggi mau bunuh diri, Bapak Ibu. Terus detik-detik dia akan lompat di jembatan Semanggi itu. Tiba-tiba ada seorang pemuda lewat di sana dan melihat, dan dia berteriak, "Stop! Jangan bunuh dirimu!" Dia tetap menangis, wanita ini. Dan si pemuda ini lihat, dia cepat berlari, merangkul, memeluk gadis ini dan berkata, "Jangan bunuh diri." Dia bilang, "Kenapa kamu mau bunuh diri?" Gadis ini berkata, "Tidak ada yang peduli dengan aku. Orang tuaku tidak peduli dengan aku. Semua tidak peduli, teman-temanku tidak peduli dengan aku. Memangnya kenapa? Karena aku ini waria." Setelah dia peluk gitu ya, waktu dia bilang, "Wah, kurang aja, lompat aja." Waria rupanya dikira gadis cantik, ternyata waria. Mari makin berdiri bersama-sama, angkat kitab suci saudara, kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai, dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini, dan aku akan melakukannya. Amin. Mau belajar oleh firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita tetap berdiri, kita buka kitab kita, dan kita akan belajar bersama-sama dengan tema ini, ya. Berjalan bersama Tuhan. Kita ucapkan bersama 2, 3. Berjalan bersama Tuhan. Keluaran 33 ayat 1 sampai 23, tapi kita baca pada ayat yang ke-15 saja. Kita baca, ucapkan bersama-sama ayat yang ke-15. Kalau sudah menemukan, mari kita ucapkan bersama-sama. Sudah menemukan? Ayo kita ucapkan bersama 2, 3. Berkatalah kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Amin. Silakan dulu. Jadi saudara-saudara, Musa meminta kepada Tuhan supaya Musa dipimpin Tuhan. Minggu kemarin kita hari tahun baru Jumat kita belajar mendekatlah kepada Tuhan. Hari ini kita belajar berjalan bersama Tuhan. Dan lewat pengalaman Musa berkata kepada Tuhan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami," apa kata Musa? "Janganlah suruh kami berangkat dari sini." Jadi Musa tidak akan bergerak, Musa tidak akan melakukan sesuatu, Musa tidak akan berjalan, melakukan perjalanan yang harus ditempuh kalau Tuhan tidak membimbing. Karena itu Musa meminta, jika Tuhan tidak membimbing, jangan suruh kami pergi. Kadang-kadang kita belum disuruh, kita udah bertindak malah. Benar nggak? Kita karena takut mungkin, gegabah kita bertindak. Coba Raja Saul itu, bukan tugas dia membakar korban. Samuel dalam perjalanan akan membakar korban. Tapi karena Saul sudah panik melihat orang Israel mungkin ketakutan menghadapi musuh, dia bakar korban. Tuhan itu selalu tepat pada waktunya menolong kita. Kita mendengar kesaksian-kesaksian tadi, bagaimana Tuhan baik. Di masa pandemi COVID pun Tuhan tetap baik. Amin. Tuhan izinkan terjadi masalah yang harus kita hadapi, tapi Tuhan juga memperlihatkan bagaimana Tuhan memelihara, menjaga kita. Amin. Karena itu saudara, tahun 2021 setelah kita mendekat kepada Tuhan, sekarang Tuhan berkata, "Jalan bersamaku." Amin. Yang mau berjalan bersama Tuhan, lambaikan tanganmu dan Tuhan akan membimbingmu. Nah, saudara lihat. Jadi perikop Keluaran pasal 32. Musa
Musa meminta penyertaan Tuhan, karena itu ia berkata kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi saudara, lihat perikopnya dulu. Musa minta apa? Penyertaan Tuhan. Saya baca di Alkitab, penyertaan Tuhan itu selalu membuat berhasil. Daud disertai Tuhan, Daud berhasil. Yusuf disertai Tuhan, Yusuf berhasil. Siapapun yang disertai Tuhan pasti mengalami apa? Keberhasilan. Inilah permintaan Musa. Jangan suruh kami pergi, jangan suruh kami beranjak dari tempat ini jika Tuhan tidak membimbing kami. Nah saudara, ayat 13, Musa minta. Ayat 13 dari Keluaran pasal 33, Musa meminta kepada Tuhan supaya memberitahukan jalan-jalannya. Haleluya. Musa tidak ingin meraba-raba mana jalan Tuhan. Dia ingin memastikan, dia ingin tahu persis. Beritahukan jalan-jalan Tuhan. Karena bangsa yang dipimpin bukan bangsa sembarangan, bangsa yang tegar teguh. Kalau saudara baca ayat 3, ayat 4, Tuhan bilang kepada Musa, aku tidak akan membimbing. Ancaman bagi orang Israel, aku tidak akan membimbing. Kenapa? Karena bangsa yang ada padamu ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka berontak. Nah itu makanya Musa bilang gini, jangan suruh kami pergi kalau kami tidak dipimpin Tuhan. Karena ada ancaman di depan. Akhirnya Tuhan berkata, akhirnya Tuhan berkata pada ayat, masih Musa harus memastikan bahwa ia berjalan bersama Tuhan, Tuhan berjalan bersama dia. Musa tidak berani, dia tidak berani tanpa Tuhan. Ia membutuhkan Tuhan memimpin perjalanannya. Amin. Jadi saudara jangan gegabah ya. Minta Tuhan, tahun 2021, bagaimana aku harus memulai hidup ini? Bagaimana aku harus memulai usaha ini? Bagaimana aku harus melakukan pekerjaan ini dan itu? Minggu kemarin hari Jumat tanggal 1 kita sudah melihat dunia itu tidak makin lebih baik. Dunia tidak makin bersahabat dengan kita, dunia makin jahat, menyeret siapapun ya. Nah saudara, karena itu Musa tadi meminta petunjuk Tuhan, meminta supaya Tuhan beritahukan jalan-jalannya, dan Musa minta kepastian. Dia harus benar-benar pasti bahwa Tuhan berjalan bersama dia dan dia bersama dengan Tuhan. Amin. Mau berjalan bersama Tuhan? Pastikan bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Nah saudara, ayat 14, Tuhan berfirman kepada Musa. Lalu ia berfirman, ayo kita ucapkan ini, kalimat ini, 2, 3. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Lega tidak Musa mendengar ini? Halo? Musa lega tidak mendengar ini? Aku sendiri. Wah. Aku sendiri yang apa katanya? Yang membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Kalau saudara tadi baca ayat 3 ya, Tuhan bilang gini, nanti aku suruh malaikat aja lah yang bimbing kamu. Musa tidak mau. Dia minta Tuhan. Dan pada ayat 14, firman ini keluar dari mulut Tuhan kepada Musa. Aku sendiri yang hendak membimbing engkau dan memberikan engkau apa? Ketentraman. Kita mau belajar 4 hal pagi hari ini, saudara. Yang pertama, berjalan bersama Tuhan. Artinya apa? Kita ucapkan 2, 3. Kita mengikuti Tuhan, bukan Tuhan mengikuti kita. Nah, kadang kita maksa Tuhan ikut kita. Yang benar yang mana? Kita ikut Tuhan. Amin. Kalau Tuhan disuruh ikut kita, jalan kita itu bisa celaka enggak? Iya. Ada orang katanya dia lihat jalan itu lurus, dia sangka jalan itu lurus, ternyata ujungnya menuju apa? Maut. Itu jalan kita. Makanya jangan meminta Tuhan mengikuti kita, tapi mintalah ini kita mengikuti Tuhan. Supaya Tuhan izinkan, ayo ikut aku. Dia panggil murid-muridnya dan berkata, ayo ikutlah aku. Jangan dibalik ya. Jadi saudara ingat, berjalan bersama Tuhan itu artinya kita yang mengikuti Tuhan, bukan Tuhan yang mengikuti kita. Amin. Jadi saudara yang berinisiatif untuk mengikuti Tuhan.
Ya, saudara yang bergerak untuk mengikuti Tuhan. Haleluya. Jangan paksa Tuhan supaya Tuhan mengikuti kita, kehendak kita belum tentu benar. Iya enggak Bapak Ibu? Misalnya kita bilang, Tuhan berikan aku hari ini. Apa yang kita minta hari ini? Berikan aku hari ini Tuhan rezeki yang melimpah. Terus Tuhan lihat, wah ini mencelakakan kamu. Dikasih enggak oleh Tuhan? Enggak. Tuhan bilang gini, kamu ikut aku. Dibawa, dikasih berkat sedikit demi sedikit. Diajari menerima berkat kecil dulu, baru nanti menerima berkat yang apa? Lebih besar. Jadi jangan kita meminta supaya Tuhan mengikuti kita. Kehendak kita, kemauan kita terlalu banyak dan belum tentu benar. Jalan kita belum tentu lurus. Jalan kita seringkali mungkin menyimpan ke kanan dan ke kiri. Dan kita minta Tuhan ikuti aku. Keliru. Kita yang mengikuti Tuhan. Kita yang mengikuti Tuhan. Jadi bukan Tuhan disuruh mengikuti kita, tapi kitalah yang mengikuti Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, berjalan bersama Tuhan artinya Tuhan yang apa? Di depan kita, memimpin kita, bukan kita yang di depan memimpin. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Ayat ini bilang apa? Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api itu pada waktu malam di depan. Di belakang atau di depan? Kalau yang pertama tadi ini ya, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari. Di mana? Di depan atau di belakang? Kalau di depan itu artinya apa? Memimpin tidak? Memimpin, ya. Terus sekarang ini, tiang awan itu, tiang api itu tidak beranjak, dia ada di mana? Di depan bangsa Israel. Ini yang benar. Makanya saudara, tuntunan Tuhan itu selalu tepat. Ketika kita mengikuti dia, dia akan membawa kita. Kata Daud apa? Ke air yang apa? Tenang. Kepadang rumput yang apa? Hijau. Kalau kita mengikuti Tuhan, ikuti saja langkahnya, tapak-tapak kakinya, kita berjalan bersama dia. Jangan minta Tuhan mengikuti aku. Jangan sok-sokan merasa hebat. Kita di depan, Tuhan di belakang. Saudara tahu, celaka enggak kalau kayak gitu? Halo? Tuhan itu harus jadi tamen buat kita kok. Perisai, pelindung. Pelindung itu ada di belakang atau di depan? Halo? Kalau Anda ingin dilindungi orang, di belakang atau di depan? Depan, dia ada di depan. Melindungi. Ya, karena itu saudara, berjalanlah bersama Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang memimpin Anda, bukan Anda yang memimpin Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi bukan kita yang memimpin Tuhan, terus kita ingin supaya Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki. Tidak. Tapi kita belajar mengikuti Tuhan. Tempatkan Tuhan di depan. Kita berjalan bersama dengan Dia. Dan kita lakukan apa yang Tuhan lakukan. Amin. Amin. Dia ada di depan. Ya, memimpin kita. Musa hebat. Dia bilang, aku tidak akan berjalan. Aku tidak akan pergi. Aku tetap di sini kalau Tuhan tidak suruh aku. Nah, ketika Tuhan aku sendiri, ketika Tuhan berkata aku sendiri yang memimpin kamu, wah, Musa mantap. Dia akan mengikuti Tuhan. Dia akan berjalan bersama Tuhan. Dia menempatkan Tuhan ada di depan. Tiang awan, tiang api itu di depan memimpin mereka. Dan ingat saudara, kalau tiang awan, tiang api bergerak, bangsa Israel harus cepat-cepat ikut bergerak, mengikuti pergerakan itu. Amin. Kalau tidak, Tuhan tidak menunggu kita. Dia tetap berjalan. Makanya perlu kita inisiatif, ambil cepat langkah mengikuti Dia. Tuhan akan jalan terus. Kalau kita mau mengikuti, ikuti Dia.
Dia ada di depan, ikuti terus. Dia nggak akan bilang gini, ya aku tunggu kamu ya. Nggak, ayo jalan, berjalan. Paulus bahkan menggambarkan diri, dia berlari mengejar Tuhan. Dia berlari mengikuti Tuhan. Ya, nah saudara, karena itu mari kita menempatkan dia di depan kita dan kita berjalan bersama dengan dia. Nah, berjalan bersama Tuhan berarti apa? Kita tidak perlu takut terhadap apapun. Amin. Lalu sekarang kita jalan bersama dengan Tuhan. Apa yang kita takuti kalau kita bersama dengan Tuhan? Apa yang saudara takuti? Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya Daud, dia tidak pernah takut dengan Goliat yang begitu besar. Dia tidak takut dengan si raksasa itu. Tapi Saul dan tentaranya tidak ada yang berani melawan Goliat. Kenapa Daud berani? Daud berani, dia tidak takut. Dia yakin ada Tuhan bersama dengan dia. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya waktu dia berhadapan dengan Goliat, dia bilang apa? Aku datang dengan nama Tuhan. Aku bersama Tuhan melawan kamu. Menang enggak Goliat? Kalah ya? Yang menang siapa? Menang tidak Goliat? Jangan mau menang ya. Kalah. Yang menang adalah siapa? Daud. Kenapa Daud menang? Dia bersama Tuhan, dia berjalan bersama Tuhan. Aku datang dengan nama Tuhanku. Goliat, hari ini mayat aku berikan kepada burung-burung. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, ayo kita berjalan bersama Tuhan. Dan kalau kita berjalan bersama Tuhan, berarti Anda dan saya tidak perlu takut. Bila ada orang di sebelahmu, jangan takut lagi. Dihadang genderuwo takut enggak? Hah? Lari atau menghadapi genderuwo? Dihadang kuntil, kuntilanak, kunti, lari enggak? Ini kalau ada Evan cerita tentang hal-hal mistik yang dihadapi. Wah, aduh. Dia dengar suara kuntilanak, beda banget. Dia tirukan, tapi tidak takut dia. Dia tinggalkan di gereja di Tasikmalaya, di pelayanan di sana. Dia cerita kemarin datang cerita mistik. Saya sangat senang saya cerita mistik dengan dia. Terus aku cerita juga, karena aku juga punya pengalaman mistik banyak. Ya, bagaimana saya diganggu, dia perkenalkan diri kepada saya, setannya. Ya, tapi saudara, saya tidak perlu takut, ada Tuhan bersama aku, amin. Malah kadang-kadang aku penasaran kok, ayo dong tunjukkan dirimu seperti apa sih. Kepingin ketemu rasanya. Ya, tunjukkan seperti apa itu. Si genderuwo, si kuntilanak, si tuyul. Ya, seperti apa kira-kira itu. Penasaran. Orang bilang genderuwo itu begini, tapi aku belum pernah lihat, kepingin rasanya. Kata Evan, aku suka ngece kuntilanak, makanya dia ganggu saya juga. Dia bilang gitu ya. Ya saudara yang dikasih dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan, Anda tidak perlu apa? Takut terhadap apapun. Amin. Amin. Termasuk bisnis tadi yang disaksikan. Kalau kau berjalan bersama Tuhan, jangan takut dengan usahamu. Amin. Amin. Jangan takut dengan pekerjaan yang engkau kerjakan. Kalau kau berjalan bersama Tuhan, percaya Tuhan akan membawa engkau ke air yang tenang. Amin. Ke padang rumput yang hijau. Dia menyediakan hidangan bagimu. Dia tidak membuat engkau kelaparan. Anak cucumu tidak akan dibuat meminta-minta roti. Bahkan engkau dijadikan berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Berjalanlah bersama Tuhan. Jangan ketinggalan. Tuhan akan jalan terus. Ikuti dia. Jangan alasan gini lagi, sebentar aku pamitan dulu, aku mau ini. Tuhan bilang jangan menoleh ke belakang kalau mau ikut aku, amin. Maju, jalan terus. Segera murid-murid pertama dipanggil, dia bereskan jalannya, dia tinggalkan, dan dia ikut Tuhan. Mengikuti Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, ini pengalaman Daud saudara. Coba kita baca
dalam Mazmur 23 ayat 4. Dia bilang gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dia bilang apa? Aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun dia berkata, aku ini berjalan dalam lembah kekelaman. Dia tahu di lembah kekelaman itu ada Tuhan bersama dia. Dia gambarkan ada gada. Ada gada yang apa? Dan tongkat. Itu alat senjatanya Tuhan itu. Gada dan tongkat menjaga, melindungi, dan itulah yang menghibur aku, katanya. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi saudara jangan pernah takut lagi ya, haleluya. Ya, karena ada Tuhan bersamamu, dan ayo kita berjalan bersama Tuhan. Jangan ketinggalan. Tuhan semakin dekat, akan datang segera. Jangan ketinggalan. Ayo persiapkan diri sebagai mempelai wanita. Dia mempelai pria akan segera datang. Mempelainya wanita harus siap. Gereja dalam mempelai wanita yang harus apa? Siap sedia. Jangan sampai ketinggalan. Ya, dia berjalan terus sampai ke titik nanti di mana dia akan menyatakan dirinya. Datang kedua kali. Saudara-saudara, ini pengalaman Daud juga. Ya, yang dialami. Terakhir, berjalan bersama Tuhan. Apa Bapak Ibu? Kita mendapatkan ketentraman. Daud kemarin bilang apa? Hanya dekat Allah saja. Orang kalau berjalan bersama, apalagi yang bersama dengan kita, orang yang punya kuasa, maka saudara pasti aman tidak? Tentram tidak? Di sebelah kita ada Tuhan, atau di depan kita ada Tuhan memimpin kita. Di depan dia berjalan bersama kita, yang punya kuasa di bumi, di surga. Powerful kuasanya. Kita akan merasakan apa? Ketentraman. Dalam Keluaran 33 ayat 14, kita ucapkan 2-3. Lalu dia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan apa? Jadi saya heran kalau ada anak Tuhan masih takut. Takut ketika mungkin ada mara bahaya COVID ini. Memang membuat kita semua orang mungkin ketakutan, tapi jangan dikuasai oleh apa? Ketakutan itu. Apalagi mungkin terjadi krisis ekonomi. Tuhan itu hidup Bapak Ibu, dia ngerti apa yang kita alami. Dia tahu apa yang kita hadapi. Dan dia juga tahu bagaimana cara dia menolong kita. Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan bertindak, dia akan bergerak. Bagaimana Anda dan saya diberikan jalan keluar untuk menghadapi setiap masalah kita. Dia beri ketentraman. Haleluya. Tahun 2021, ayo kita berjalan bersama Tuhan. Yang pertama tadi apa? Biarkan Tuhan memimpin kita. Kita mengikuti dia, bukan Tuhan mengikuti kita. Biarkan Tuhan ada di apa? Di depan kita. Bukan kita di depan, tapi Tuhan yang ada di depan. Dan berjalan bersama Tuhan, kita tidak perlu takut dengan apapun. Bahaya sekalipun Anda tidak perlu takut. Ancaman sekalipun Anda tidak perlu apa? Takut. Karena ada Tuhan bersamamu. Dan pada akhirnya, kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan berkata, aku berikan. Saudara tahu hidup tentram itu enak. Makan dengan sayur disertai dengan ketentraman, enak enggak? Orang grundeles. Tapi walaupun makan dengan kambing guling, babi guling, apalagi semua yang guling-guling, kalau tidak ada ketentraman, ribut juga bisa tuh di meja makan dan tidak ada rasa syukur di sana. Tapi saudara sekalipun mungkin hanya makan sayur disertai dengan ketentraman, wah, tetap aja itu nikmat.
Amin. Amin. Tetap aja enak karena ada ketentraman. Biarlah Tuhan memberkati kita. Ya, saya merindukan Bapak Ibu jemaat di tempat ini makin menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Jangan lagi merasa masih ada waktu, tunggulah. Enggak. Ini waktunya kita terus bergerak mengikuti Tuhan. Karena Tuhan terus berjalan. Ya, dia terus berjalan dan kita harus terus mengikuti dia. Ya, kita harus terus mengikuti dia. Supaya Anda punya pengalaman bersama Tuhan. Perjalanan kita bersama Tuhan memberi pengalaman-pengalaman nyata. Kita alami bagaimana Tuhan hidup di dalam kita, kita hidup di dalam Tuhan. Kita mengalami Tuhan yang baik. Bukan kata orang, tapi kita menyaksikan Tuhan yang luar biasa dalam hidupku ketika aku berjalan bersama dia. Ada Tuhan menyertaiku, dan penyertanya itu selalu buat kita berhasil. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Bukan hanya mendengarkan, tapi saudara dan saya, ayo kita belajar melakukannya. Makanya mumpun di awal tahun baru ini saudara, ketika dapat firman, ayo diterapkan itu firman dalam hidupmu. Amin. Tanggal 1 Tuhan ajarkan kepada kita supaya mendekat kepada dia. Hari ini tanggal 3 Tuhan ingin sekarang setelah mendekat, ayo ikuti Tuhan, berjalan bersama dia. Amin. Nah, nanti saudara bertanya bagaimana caranya berjalan bersama dia. Dalam sesi berikut kita akan belajar bersama-sama lagi. Tuhan Yesus memberkati kita.